warga, di episode kedua ini kita akan kembali intip-intip Kota Makassar. Dan di episode kali ini kita akan intip langsung salah satu program prioritas pemerintah Kota Makassar yang paling prestisius. Apalagi kalau bukan Lontara Plus. Let's go! Nah, hari ini kita sudah berada di salah satu ruangan tempat operasional pelaksanaan Lontara Plus, yakni di Marvek. Mari kita masuk dulu. Nah, warga, di sini kita bisa lihat langsung juga sudah ada Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Boleh langsung kita sapa yuk. Assalamualaikum, halo Pak Kadis. Halo, apa kabar? Oke, boleh kita ngobrol sebentar Pak Kadis. Jadi ini adalah salah satu program dari Diskominfo Kota Makassar juga, kita intip-intip Kota Makassar. Kemarin kita sudah di episode pertama ke MCH, episode kedua kita ke Lontara Plus. Siap. Boleh perkenalan dulu mungkin sekali lagi Pak Kadis ke kamera, silakan. Halo teman-teman, saya Muhammad Rum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Dan selamat datang di Comment Center Makassar Government Center di lantai 7 Pemerintah Kota Makassar. Oke, nah Pak Kadis, bahas tentang Lontara Plus. Ini adalah salah satu program prioritas pemerintah Kota Makassar yang prestisius. Kalau nggak salah kemarin launchingnya di bulan berapa Pak Kadis? Tanggal 27 Juli 2025. 27 Juli, berarti masuk November baru sekitar 4-5 bulan. Tapi penghargaan yang sudah diraih ada banyak sekali ya Pak Kadis ya. CNN Award sebagai Leadership in Integrated Public Service Innovation melalui inovasi Lontara Plus dan beragam penghargaan yang diraih dalam 4 bulan pertama. Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Kadis, kira-kira dari semua penghargaan yang diraih oleh Lontara Plus ini sebenarnya apa yang menjadi nilai yang paling berharga gitu dari Lontara Plus ini sendiri? Sebenarnya penghargaan itu bukan menjadi tujuan kita ya. Oke. Tujuan di lahirnya dari Lontara Plus ini memang, atau Makassar Super Apps ya, ini merupakan satu dari 7 program prioritas dari Bapak Munarfi Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Sehingga Super Apps ini lahir sebagai solusi dalam pelayanan publik yang berbasis digitalisasi atau transformasi digital. Sehingga masyarakat hanya mempunyai satu aplikasi untuk seluruh layanan publik di Kota Makassar. Itu cita-cita dari pemerintah Kota Makassar. Nah, lahirlah Lontara Plus ini tidak lahir langsung begitu saja. Maksud tiba-tiba memang sudah dilakukan riset sebelumnya oleh Bapak Munarfi Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham pada saat akan maju. Terus kemudian itu diperkuat lagi dengan data-data pada saat beliau sudah dilantik. Dan teman-teman di Diskominfo dan seluruh OPD itu sudah melakukan FGD untuk membentuk bagaimana idealnya Super App sesuai dengan kondisi Kota Makassar. Dan lahirlah nama Lontara Plus, yaitu layanan online terintegrasi warga Makassar. Nah, Lontara Plus ini juga punya tagline namanya satu kota satu app. Jadi artinya masyarakat itu tidak perlu membuka banyak apps untuk mendapatkan layanan publik di Kota Makassar secara cepat, tepat, dan murah. Murah itu namanya ya semua free gitu. Nah, satu kota satu app ini punya tujuan yang itu tadi, memudahkan layanan publik di Kota Makassar. Nah, di launching 27 Juli, fitur paling pertama yang dijual atau yang diberikan kepada masyarakat adalah fitur aduan. Fitur aduan, betul. Nah, fitur aduan ini alhamdulillah mendapatkan respon positif dari masyarakat Kota Makassar karena masyarakat sudah tahu harus mengadu kemana terhadap seluruh keluhan atau layanan publik yang ingin mereka terima. Nah, layanan publik ini terbagi kurang lebih ada 30 lebih. Sampai dengan di terakhir kita ada pengawasan gitu. Misalnya ada pungli, ada apa, itu bisa dilaporkan jadi Lontara Plus. Nah, dari sini semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari dashboard, ada kurang lebih 41.059 downloader Lontara Plus sejak 27 Juli sampai dengan hari ini, tanggal 19 November atau 20 November ya hari ini, 20 November. Hari ini. Terus kemudian total aduan ada kurang lebih 1.159 aduan yang sudah masuk, bayangkan 1.000. Kalau kita per Juli average berarti kurang lebih ada sekitar 300 aduan sebulan. Betul Pak. 300 aduan kita average lagi setiap bulan, berarti setiap hari ada kurang lebih 10. Betul. 10. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat apa aja sih di dashboard kita ini. Saya di Comment Center ini memang menjadi rumah seluruh big data kita untuk dashboard dalam pengambilan kebijakan, terkhusus dalam pelayanan Lontara Plus ini. Gitu. Jadi seperti kita lihat, coba teman-teman kita lihat di aduan.
Oke, berarti di ruangan ini juga bisa langsung dimonitoring ya Pak ya? Iya. Apa saja aduan yang masuk? Jadi kita bisa tahu aduan yang masuk, Oke. aduan yang belum ditindaklanjuti, gitu. Jadi sampai saat ini aduan yang paling banyak masuk adalah aduan mengenai lampu jalan. Lampu jalan, oke. Nah, lampu jalan itu paling banyak dan itu ditindaklanjuti alhamdulillah sangat baik dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan. Terus kemudian ada masalah sampah kedua, nah, ini berkaitan dengan teman-teman kecamatan dan teman-teman dari lingkungan hidup dan beberapa aduan-aduan lainnya. Oke. Gitu. Oke Pak. Nah, Lontara Plus ini hadir apakah juga melibatkan masyarakat dalam diskursusnya atau seperti apa Pak? Iya, dalam FGD pun masyarakat Terlibat, oke. gitu. Jadi makanya lahirlah 7 archetype-nya Lontara Plus itu lahir dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan masyarakat gitu. Jadi Lontara Plus ini memang lahir dari kebutuhan masyarakat. Bagaimana pemerintah bisa hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi percaya terhadap pemerintah. Betul. Percaya bahwa layanan publik itu bisa sangat mudah mereka keluhkan, mereka bisa terima tanpa harus bertatap muka. Apalagi adanya pungli dan sebagainya, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu gitu. Oke. Jadi bentuk-bentuk laporan yang masuk pun, Ya, oke seperti silakan ini. Pak. Ya ini, Oh, ini dia. contohnya nih. Oke. Jadi tadi lampunya belum nyala, terus ini sudah ada geoteknya juga. Sip. Kamis tanggal 20 November. Ini berarti baru ya? Iya. Kemarin tadi malam. Jam Oh iya, baru. Hampir jam 7 malam. Betul Pak. Dan ditindaklanjuti jam berapa nih? Tadi pagi. Gitu. Oke. Jadi nggak sampai 24 jam. Gitu, Oke. seperti itu. Berarti dalam penyelenggaraan Lontara Plus Makassar ini sendiri, Pak Kadis, apakah bentuk kolaborasi dengan SKPD terkait atau dinas-dinas terkait juga besar peranannya? Sangat besar. Oke. Kalau kami di sini adalah home base, Yes. menjadi center aduan yang akan mendistribusi Oke. aduan ini ke OPD-OPD. Oke. Jadi peran OPD yang lain ini sangat penting dan sangat krusial. Services Level Agreement itu dipegang sama teman-teman di OPD masing-masing. Sip. Jadi kalau teman-teman OPD sangat lambat responnya, nah itu juga akan mempengaruhi terhadap kinerja teman-teman di OPD gitu. Jadi peran serta teman-teman di OPD itu sangat strategis di dalam fitur aduan ini. Oke, baik. Nanti mungkin kita akan bahas teknis bagaimana laporan itu masuk dan seterusnya bersama salah satu pegawai atau petugas operator juga ya, Pak Kadis ya. Mungkin satu pertanyaan lagi tentang Lontara Plus ini. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya dalam perencanaan ini ada langkah yang panjang gitu, ada FGD dengan masyarakat dan ahli dan seterusnya, kemudian bisa kick off, dan salah satu layanan paling banyak digunakan dalam 4 bulan pertama ini adalah aduan gitu. Lantas kedepannya kira-kira apa yang akan menjadi roadmap tambahan dari Lontara Plus ini sendiri? Iya, roadmap Lontara Plus itu sudah ditetapkan sampai dengan 2029. Oke. Nah, fitur yang akan kita kembangkan nih bocoran sampai dengan bulan 12 ini akan kita develop, yaitu fitur pariwisata. Wow, oke. Kenapa pariwisata kita dahulukan? Pertama, pariwisata juga bisa menumbuhkan atau mengembangkan potensi daerah kita, mengembangkan UMKM, kemudian bisa menjadi memacu pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata karena pajak dari sektor pariwisata, dari pajak hotel, resto, dan hiburan itu sangat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. Jadi bagaimana wisatawan bisa mengetahui tempat makan yang enak. Jadi akhirnya Lontara Plus ini bukan juga menjadi sebuah aplikasi untuk warga kota, tetapi bagi para wisatawan yang datang di Makassar harus download juga gitu. Jadi mereka bisa tahu, bisa menjadi bagian dari warga kota sendiri. Oke, tadi Pak Kadis bahas sedikit tentang pariwisata. Makassar ini kan lumayan terkenal juga dengan kota yang banyak eventnya, misalnya ada banyak konser, kemudian ya kita tahu lah ya banyak sekali pendukung PSM Makassar nih. Ada yang kemarin saya sempat baca komen-komen nih Pak Kadis, kira-kira bisa nggak ya nanti kita beli tiket nonton bola atau tiket nonton konser lewat Lontara Plus? Nah, itu mimpi kita semua gitu. Jadi bukan cuma para warga Makassar dan Sulawesi Selatan, pecinta PSM, supporter PSM, tetapi juga kami di Lontara Plus itu akan menjadi cita-cita kami. Siap. Jadi salah satu tujuan kami bagaimana tiket PSM, tiket tim kebanggaan kita bisa kita beli di aplikasi kota kita sendiri gitu ya, Lontara Plus. Siap. Langkah kecilnya dimulai dari tiket jalan sehat dulu Pak ya, tiket kemarin ya. Tiket tempat wisata. Betul, siap. Nah, sebagai penutup mungkin boleh Pak Kadis disampaikan harapannya kepada masyarakat untuk dapat juga mendukung dan terlibat dalam upaya kita untuk mengembangkan Lontara Plus ini. Silakan Pak Kadis.
Warga Kota Makassar silakan mendownload aplikasi Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar untuk berbagai fitur, termasuk fitur aduan yang warga Kota Makassar dapat memanfaatkan sebagai layanan aduan terhadap seluruh layanan publik di Kota Makassar, sehingga pemerintah dan masyarakat berkolaborasi dalam membangun Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktunya ya. Nanti mungkin kami bersama seluruh penonton juga hari ini mau keliling-keliling dulu ngobrol dengan teman-teman operator dan juga yang melaksanakan ini, yang ada di balik layar Lontara Plus ini. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Let's go. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang gimana roadmap dan juga pelaksanaan dari Lontara Plus ini bersama dengan Kepala Dinas Kominfo, kita akan lanjut lagi untuk bahas nih teknisnya atau detailnya Lontara Plus ini bekerja bersama dengan salah satu teman-teman dari operator Lontara Plus juga. Let's go. Kita ke sebelah sini ada Pak Reza. Halo Pak Reza, Assalamualaikum. Oke. Nah, jadi teman-teman, Pak Reza ini boleh berdiri aja Pak. Nah, Pak Reza ini adalah software quality assurance ya, betul? Betul. Dari Lontara Plus. Boleh, silakan Pak Reza. Oke. Nah, mungkin kita mulai dulu dari yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman warga ya Pak Reza ya, tentang gimana sih sebenarnya alur penyelesaian atau mungkin alur diterima sampai diselesaikannya aduan atau laporan di Lontara Plus. Oke, baik. Jadi Lontara Plus itu punya workflow di mana aduan ketika warga mendaftar awalnya, kemudian mereka memilih layanan. Nah, salah satu dari layanan utama yang ada di Lontara Plus adalah aduan warga. Nah, ketika warga Kota Makassar mengadu terkait keluhan-keluhan mereka di kota, kemudian akan dipantau oleh teman-teman operator di sini. Dan setelah itu akan ditindaklanjuti ke OPD terkait. Setelah itu kemudian laporan warga sebagai pengguna itu akan mudah melacak, akan dipantau, tercatat, terpantau, dan terlacak secara real time. Oke. Nah, tadi disampaikan bahwasanya akan diteruskan kepada OPD terkait. Apakah semua OPD ataupun juga dinas-dinas yang ada di Kota Makassar ini punya akses langsung ke dashboardnya Lontara Plus, ataukah bagaimana proses penerusan informasinya? Iya, betul. Jadi setiap OPD ada operatornya masing-masing yang bisa langsung memantau dashboard aplikasi Lontara Plus. Oke, sip. Nah, berarti total ada berapa teman-teman yang bertugas untuk jadi admin kali ya? Atau apa bahasanya yang menerima dan meneruskan laporan itu, Kak? Operator. Oh, operator, oke. Operator aduan. Totalnya operator aduan ada berapa? Kurang lebih ada 15. Oh, 15 orang. Dan untuk workflow-nya sendiri kan kemarin kita bisa lihat juga nanti ya teman-teman warga bahwasanya untuk laporan di Lontara Plus itu sendiri dijawab dalam berapa lama dan diselesaikan dalam berapa lama kira-kira? Oke, jadi di Lontara Plus itu kami mempunyai standar SLA atau Service Level Agreement. Sip. Di mana SLA ini adalah standar yang mengatur mengenai kecepatan respon dari aduan yang masuk. Sip. Jadi inilah yang menjadi kekuatan Lontara Plus, sehingga aduan yang masuk dari masyarakat itu akan mudah terpantau dan terstandarisasi lama responnya. Sampai di 4 bulan pertama ini sendiri kurang lebih berapa standarnya sejauh ini? Dijawabnya mungkin dalam berapa lama atau diselesaikannya kira-kira kurang dari berapa lama waktunya? Jadi untuk SLA sendiri itu ada berbeda-beda relatif. Untuk masing-masing aduan juga amat bergantung dengan OPD yang menangani aduan tersebut. Namun rata-rata untuk beberapa bulan terakhir ini untuk Dinas Perhubungan sendiri, di mana Dinas Perhubungan adalah dinas yang paling banyak menerima aduan terkait layanan lampu jalan. Itu memperoleh rata-rata kecepatan layanan 5 jam. Oh, 5 jam. Ya, menurut perhitungan SLA kami. 5 jam itu diselesaikan atau ditanggapi? Terselesaikan. Wow. Berarti sudah kelihatan ya gimana workflow dari Lontara Plus ini diteruskan kepada OPD dan seterusnya. Berarti dalam 4 bulan terakhir ini laporan paling banyak atau mungkin 5 subsektor lah yang paling banyak disampaikan dalam aduan ini apa aja, Kak?
Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang paling banyak, tiga yang paling banyak adalah mengenai lampu jalan, kemudian terkait sampah, dan drainase. Oke. Itu tiga yang terbanyak. Oke, tadi kan kita bahas tentang kategori atau jenis aduannya. Kira-kira ada bentuk kategorisasi yang lain nggak? Misalnya mungkin karena Makassar ini kan ada beberapa kecamatan dan seterusnya juga, ada berdasarkan wilayah juga kah Ya, laporannya? betul. Jadi untuk berdasarkan kategori kecamatan sendiri, saat ini yang menerima aduan terbanyak dan teraktif itu ada di Kecamatan Manggala. Manggala, oke. Jadi teman-teman Manggala mungkin nonton juga nih Pak Reza ya. Oke. Kemudian lanjut Rapocini dan Tamalate. Oke. Dan seperti yang kita akan intip-intip juga nanti ya, teman-teman warga di depan sini di Marvek ini kita bisa lihat gimana nih bentuk operasional dari Lontara Plus juga. Nanti kita bisa juga lihat dashboard aduan, beberapa total aduan yang masuk dari warga-warga Makassar. Nah, mungkin pertanyaan lainnya tentang Lontara Plus juga ya, Pak Reza. Kira-kira apa nih yang masyarakat atau warga Kota Makassar bisa berikan sebagai bentuk partisipasi dalam memajukan Lontara Plus ini sendiri? Baik, kepada warga Kota Makassar, kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari warga Kota Makassar sendiri untuk menjadikan Lontara Plus sebagai pintu utama layanan digital Kota Makassar yang akan memudahkan hidup tak semua. Jadi harapan kami setiap warga Kota Makassar itu mendownload aplikasi Lontara Plus, kemudian register dan menggunakan layanan secara aktif. Oke, nah Pak Reza kita bisa lihat dulu sedikit di layar ada tren bulanan 2025 di November ini jadi salah satu yang paling banyak ya digunakan atau mungkin laporan juga banyak dilakukan. Ini di status event boleh disorot ke sana teman-teman. Status event saat ini sedang ada yang statusnya akan datang. Oh ini event ya? Oh Event, pelaksanaan, ya. oh oke. Event atau acara. Event atau acara dari pemerintah Kota Makassar ya. Mungkin boleh kakak kita intip sedikit tentang dashboard aduan? Boleh? Ya, jadi teman-teman biasanya pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kominfo juga menerima tamu ya di sini ya. Beberapa kementerian sempat datang juga, tamu-tamu dari Wali Kota Makassar juga melihat langsung nih gimana dashboard dari Lontara Plus ini. Boleh dilihat teman-teman di sebelah sini. Oke. Yang dashboard mungkin. Ini adalah contoh-contoh laporan yang sudah ditindaklanjuti dan juga yang masuk dari beberapa pengguna Lontara Plus. Nah, mungkin berarti sebagai harapannya tadi kan sudah disampaikan ya bahwasanya teman-teman warga jangan lupa untuk install aplikasi Lontara Plus dan gunakan itu sebaik mungkin gitu, memanfaatkan. Aplikasi Lontara Plus. Oke, baik. Nah, untuk itu teman-teman sampai di sini dulu intip-intip kita di Lontara Plus dan juga tentunya terima kasih banyak ya Pak Reza sudah sedikit banyak menjelaskan ke kita nih tentang gimana sih sebenarnya workflow atau alur laporan-laporan kita masuk di Lontara Plus. Tadi Pak Kades juga sempat sampaikan ya Kak ya bahwasanya kedepannya ada beberapa develop yang akan dilakukan di Lontara Plus dan pastinya teman-teman warga menunggu atau menantikan itu. Betul. Gitu. Sip. Dan juga tentunya terima kasih banyak untuk seluruh warga. Kita lihat lagi di episode berikutnya kita akan intip-intip kemana. Terima kasih. Bye.